Assalamualaikum, selamat sore kawan-kawan. Jumpa lagi di channel Big Mac Studio. Masih bersama saya, panggil saja Kang Mus. Oke. Mumpung hari ini slow, nggak banyak pekerjaan, saya ingin sharing tentang sablon Polyflex. Jadi meskipun sablon Polyflex ini sudah cukup populer di kalangan masyarakat, namun ternyata ya customer saya masih banyak yang belum tahu, belum kenal, dan belum memahami apa sih sebenarnya sablon Polyflex. Terus bagaimana pengaplikasian sablon Polyflex pada kaos dan bagaimana efektivitas sablon Polyflex dari segi waktu atau dari segi harga, dan bagaimana ketahanan dan perawatannya pada kaos. Jadi ini ada sampel bahan Polyflex. Jadi Polyflex itu bahan vinil yang dikhususkan untuk pencetakan baju, bisa kaos, jaket, topi, bahkan juga kemeja. Bahan ini kayak bahan stiker tapi khusus untuk kaos. Jadi vinil ini kayak stiker tapi untuk kaos. Bahannya masih berbentuk lembaran. Jadi ini nanti harus melalui beberapa tahap agar desain atau gambar sampai jadi ke kaos. Jadi kita mulai dari penyiapan desainnya, kemudian kita cutting. Jadi bahan lembaran ini nanti kita proses di mesin cutting. Setelah jadi gambar, setelah proses cutting dan jadi gambar, kemudian kita transfer ke kaos atau kita pindahkan ke kaos dengan mesin press. Dari segi ketersediaan warna ini Polyflex sudah macam-macam, ada puluhan warna, mulai dari warna-warna biasa kayak ini, putih, merah, biru, hitam, warna-warna lain ya kuning, biru muda, abu-abu, hijau, banyak pokoknya. Jadi ada juga bahan-bahan yang kayak metalik, silver atau gold. Ada juga bahan reflektif, ada juga bahan Polyflex yang foil, jadi kayak mengkilap kayak kaca seperti itu. Nah, tapi di sini sampelnya hanya sedikit saja. Kalau saya bawa semua nggak muat. Ini sampel hasil sablon Polyflex pada kaos. Nah, ini. Jadi ini bahannya katun, kita sablon menggunakan Polyflex. Polyflex ini menawarkan cara menyablon yang praktis. Kenapa? Karena kita nggak perlu bikin screen, kita siapkan desain, langsung kita cutting, kemudian kita press jadi di kaos. Nah, terutama bagi para pemain kaos custom, kaos satuan, Polyflex ini sangat membantu karena prosesnya bisa lebih cepat dibandingkan kalau kita dengan sablon manual. Misalkan pakai sablon rubber atau sablon plastisol. Jadi kalau Polyflex ini istilahnya bisa sablon kilat. Tapi kalau untuk sablon yang lebih rumit, misalkan ada 3 warna, 4 warna, Polyflex ini ya jadinya waktunya juga nggak secepat itu, karena kebanyakan kalau kaos custom atau satuan kan desainnya istilahnya simple lah, kayak gini, satu warna. Nah, dikejar pakai Polyflex ini cepet. Kalau desainnya sudah siap, tinggal cutting terus press ke kaos. Jadi ada yang
teman-teman yang bisnis cetak kaos itu kilat sehari jadi, bisa pakai dengan teknik sablon polyflex. Tapi kalau untuk warna-warna yang apa istilahnya, warna-warna yang kompleks, misalkan apa banyak warna, sablonnya gradasi, ya justru menyulitkan dan costnya lebih tinggi. Nah, kemudian dari sisi harga, karena kebanyakan polyflex ini digunakan untuk kaos custom atau kaos satuan, ya harganya ya agak mahal sedikit lah. Taruhlah kaos plus sablon itu kisaran 70.000, 80.000. Tapi kalau mengingat itu jumlah ordernya hanya satuan, 1 biji, 2 biji, 3 biji, itu pun masih tergolong murah. Nah, jadi soal mahal dan murah itu kembali lagi ke customer. Kalau mereka benar-benar butuh dan kita bisa membantu mereka dengan hanya pesan eceran, ya istilahnya why not. Jadi apa yang mereka dapatkan dengan minimum order dan apa yang bisa kita usahakan untuk mereka dengan harga sekitar 80.000, 70.000 itu impas lah, seperti itu. Namun kadang banyak customer yang mencoba membandingkan. Kalau disablon dengan rubber atau plastisol, itu harganya lebih murah mana? Jadi kalau sablon rubber atau plastisol itu nanti harganya kan murah kalau kuantitasnya banyak. Nah, teman-teman para pemain sablon tentu sangat paham soal ini. Nah, sedangkan terkadang untuk sablon manual seperti rubber dan plastisol itu kalau ordernya sedikit, ya harganya bisa lebih tinggi karena proses produksinya lebih lama, tingkat kerumitannya juga berbeda, seperti itu. Justru polyflex ini lebih, ongkos produksinya untuk kaos satuan lebih terjangkau daripada kita plastisol atau rubber seperti itu. Dan bagi pemain satuan mungkin lebih banyak yang prefer menggunakan polyflex, tapi ada juga yang tetap menggunakan sablon manual seperti rubber atau plastisol karena mungkin satu, customernya lebih banyak suka sablon manual dari segi ketahanan, dari segi perawatan lebih mudah. Kemudian bagaimana sih ketahanan sablon polyflex ini? Pengalaman kami memproduksi kaos dengan polyflex ini ya cukup bagus dari segi detail. Kalau di sablon manual kadang ada tinta bleber dan lain sebagainya, kalau di polyflex enggak, karena di cutting secara digital. Namun harus diakui sablonan polyflex ini dari segi ketahanan cukup rawan. Artinya kalau perawatannya asal-asalan, terutama kalau menyetrika baju. Jadi ini kelemahan sablon polyflex ini, rata-rata kalau kita nggak hati-hati kan pas nyetrika setelah dicuci itu kita ikut setrika bagian sablonnya. Nah, kita itu nggak mantap kalau setrika itu nggak panas pol. Akhirnya ini bisa mengelupas atau bisa rusak seperti itu kalau kena setrika, apalagi kalau setrikanya udah buluk, udah jelek, udah lengket seperti itu. Nah, disitulah tantangannya. Jadi kalau hanya untuk pemakaian cuci pakai, kalau menyetrika dibalik, saya rasa polyflex ini tahan-tahan saja, bisa setahun 2 tahun nggak masalah, asal perawatannya bagus. Itu nggak kena setrika lah terutama. Apalagi kalau dari jenis PU, dari jenis polyflex, karena polyflex itu
yang umum dikenal itu ada PVC dan PU. Kalau PVC agak tebal, kalau PU itu tipis. Dan memang dari segi harga lebih mahal Polyflex PU. Ini daya rekatnya sangat bagus, jadi lebih tahan lama. Nah, kalau cuma problem cuci mencuci, insya Allah Polyflex PU nggak ada masalah. Inilah sekilas informasi tentang Polyflex. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana sih cara kerja atau pengaplikasian Polyflex pada kaos. Jadi simak aja video ini. Di bagian akhir ini adalah tutorial cara sablon Polyflex. Wanna scratch and make it